nafsiha bi syai', sedang ibuku sedikit pun tidak aku dengar berdoa untuk dirinya. Lalu aku bertanya kepada ibuku Fatimah Zahra, ya ummah, wahai ibunda, lima la tada'ina nafsak, kenapa engkau tidak berdoa untuk diri engkau, wahai ibuku? Kama tabi'ina li ghairi, sebagaimana engkau berdoa untuk orang lain, wahai ibunda. Faqalat, maka jawab beliau, ya bunayya, wahai putraku, al-jar summa ad-dar. Ibu berdoa untuk orang lain dulu, al-jar untuk tetangga dulu, summa ad-dar baru untuk rumah tangga kita, baru untuk diri kita. Ini satu hadis yang menjelaskan bahwa Sayyidah Fatimah Zahra, seorang putri Rasulullah yang dijamin maksum di dalam Al-Quran, dijamin surga, beliau masih begitu tekunnya di dalam mengabdi, di dalam ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dosa, penuh kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita tidak punya apa-apa kepada Allah, tidak punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis dalam Al-Kafi saya pernah baca, idza atatka arba'una sanah laisa 'alaikum ma'dzur. Jika umur 40 tahun sudah mendatangi kalian, tidak ada alasan lagi kalian untuk memundur-mundurkan waktu. Barangkali ini sudah mengenai saya yang sudah berumur 45 tahun ini. Mungkin semuanya yang sudah berumur 40 tahun. Mari kita di bulan Jumadil Akhir, wiladah Fatimah Zahra, kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha wa alaihi wassalam, kita setapak demi setapak meniru, menteladani Sayyidah Fatimah Zahra dalam hal ibadah. Meskipun entah hanya ada sebiji sawi atau tidak, kita meniru kepada beliau, yang jelas tidak ada apa-apanya. Walhasil kita harus berupaya mengarah ke sana, meniru, menteladani Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha wa alaihi wassalam. Ini satu hadis. Kemudian hadis yang kedua adalah menjelaskan keteladanan Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha, bahwa beliau itu adalah afifah. Afifah, seorang yang selalu menjaga dirinya, bahwa Sayyidah Fatimah Zahra itu adalah seorang yang selalu menjaga dirinya. Sehingga dalam satu hadis yang saya nukil itu, pernah Rasulullah bersabda kepada beliau Sayyidah Fatimah, ayu syai' khairil mar'ah ya Fatimah, ayu syai' khairil mar'ah, wanita yang baik itu adalah yang bagaimana wahai Fatimah? Qalat, lalu jawab Fatimah Zahra, alla tara rajulan wala yaraha rajulun, alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Wanita yang terbaik adalah wanita yang tidak melihat lelaki lain dan tidak dilihat oleh lelaki lain. Sesungguhnya wanita yang menteladani Fatimah adalah wanita yang selalu menjaga bagaimana cara berpakaian yang rapi, yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah dan diteladankan oleh Sayyidah Fatimah ya salamullah alaiha wa alaihi wassalam. Ini keteladanan Fatimah yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan yang saya nukil hadis ini, adalah Sayyidah Fatimah adalah termasuk orang yang selalu melayani umat. Dalam satu hadis saya nukil, hadarat imra'atun inda siddiqah Fatimah Zahra alaihissalam, faqalat innali walidah dha'ifah wa qad labisa 'alaiha fi amri salatiha syai', wa qad ba'athatni ilaiki as'aluki ya Fatimah. Fa'ajabatha Fatimah alaihissalam an dhalik, fa'ajabat thumma thallathat ila an atharat fa'ajabat, thumma khajilat minal kasra, faqalat la asyuku alaiki ya ibnata Rasulillah. Faqalat Fatimah alaihissalam, hati wasali amma badalaki, ara'aiti manik turya yauman yas'udu ila sathin bihamlin takil wa kirahu mi'atu alfi dinar yathqalu alaih. Faqalat la, faqalat ukturitu ana likulli mas'alatin bi akthar min mithli ma baina thara ila al-ars lu'lu'an fa ahra alla yathqalu alaih. Pada suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha wa alaihi wassalam, berkata kepada beliau, ya Sayyidah Fatimah, innali walidah dha'ifah, saya punya ibu yang sudah lemah. Wa qad labisa 'alaiha fi amri salatiha syai', ibuku yang sudah lemah itu kadang-kadang sudah meninggalkan salat dia. Ibuku menyuruhku, wa qad ba'athatni ilaiki as'aluk, ibuku menyuruhku agar bertanya kepada Anda wahai Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah menjawabnya. Lalu orang itu fasannat, mengajukan pertanyaan yang keduanya, fa'ajabat, Sayyidah Fatimah menjawabnya pula. Summa thallathat, kemudian mengajukan pertanyaan yang ketiganya, ila an atharat, sampai 10 pertanyaan yang dia ajukan kepada Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah tetap melayani pertanyaan itu, tetap menjawab, sehingga Sayyidah Fatimah salamullah alaihi salam tidak capek-capek menjawab pertanyaan itu. Lalu wanita itu mengatakan, la asyuku alaiki ya ibnata Rasulillah,
Aku tidak mau menyulitkan Anda, wahai Sayyidah Fatimah. Cukup 10 pertanyaan ini saja. Lalu Sayyidah Fatimah hati wasali ama bata lagi. Teruskan pertanyaan Anda, wahai wanita, teruskan. Araiti, tidakkah kau ketahui manik turia yauman yas'udu ila sathin bihamil thaqil. Sekiranya ada orang yang menaiki loteng, menaiki tingkat atau bangunan tingkat dengan membawa bawaan yang sangat berat, kemudian diupah wakirahu mi'atu alfi dinarin, 1000 dinar. Yaskuli aneh, apakah berat bagi orang itu? Dijawab si perempuan itu, la, tidak wahai Sayyidah Fatimah. Begitu pula aku tidak merasa berat untuk menjawab dan melayani pertanyaan-pertanyaan Anda, wahai perempuan. Ini satu hadis bisa ditarik kesimpulan bahwa Sayyidah Fatimah, betapapun kesibukannya, ketika diperlukan oleh seorang umat, itu Sayyidah Fatimah selalu melayani umat itu. Ini keteladanan yang perlu diteladani oleh kita-kita ini, ibu-ibu dan akhwat sekalian. Satu tambahan saya, satu hadis yang mungkin populer sekali dan ibu-ibu sering mendengar. Pada suatu ketika, ini adalah keteladanan Fatimah tentang kepedulian terhadap sosial. Sayyidah Fatimah salamullah alaiha wa alaihimussalam, suatu ketika kedatangan sahabat Salman Al-Farisi. Setelah sahabat Salman Al-Farisi, pintu demi pintu, beberapa pintu, karena pada waktu itu sedang lapar, sahabat Salman Al-Farisi mendapatkan satu makanan. Pintu demi pintu dilalui dan tidak mendapatkan makanan. Dan setelah mau memasuki pintu Sayyidah Fatimah Zahra, dia menggumam, barangkali putri Rasulullah nanti ini ada makanan, kata Salman Al-Farisi. Maka setelah memberikan salam, assalamualaikum ya binata Rasulillah, semoga kesejahteraan Allah curahkan kepada Anda, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, siapakah Anda? Aku Salman, wahai Sayyidah Fatimah. Ada keperluan apa, wahai Salman? Lalu Salman mengatakan, aku sedang lapar, wahai Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu Sayyidah Fatimah Zahra ternyata tidak punya apa-apa, dan dia katakan, putraku Hasan dan Husain telah 3 hari tidak makan, wahai Salman Al-Faris, katanya. Dan ini aku punya baju besi, wahai Salman. Tolong bawa ke orang Yahudi yang namanya Sam'un. Katakan, pinjam sekerat kurma dan gandum. Tolong sampaikan kepada Sam'un, si Yahudi itu nanti akan dikembalikan oleh Sayyidah Fatimah. Lalu disampaikan oleh Salman Al-Faris kepada Sam'un, seorang Yahudi itu. Maka dibolak-baliklah baju besi Fatimah Zahra salamullah alaiha itu, sambil meneteskan air mata Sam'un itu. Seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menggadaikan baju besi. Akhirnya Sam'un setelah membolak-balikan baju besi itu, mikir, akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kepedulian sosial Sayyidah Fatimah salamullah alaiha wa alaihimussalam yang tentunya kita harus teladani. Janganlah kita bersifat kikir, karena sifat kikir itu adalah telah dilarang oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis maksumin salamullah alaihim salam. Inilah ibu 4 hadis pendek yang saya bisa nukil, karena saya dimohon oleh Bu Yanti supaya sedikit menyampaikan, maka nukilan saya ini saya berikan kepada ibu-ibu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Dari saya cukupkan sekian saja. Akhirul kalam, wallahu nas'alu ridha warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'ih, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin agrabu abdin ilaihi fi ardihi wassama'i wa ala sa'iri ali kisa'ih. Allahumma salli ala nur anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa ali adhar adada ni'amillahi wa ifdalik. Yang kami hormati para asatid, Ustaz Taufik, Ustaz Ali, Ustaz Ja'far, Ustaz Akhina satu ini yang saya hormati. Sebenarnya saya itu di dalam pengajian itu, kalau ingin berbicara mengenai Fatimah Zahra, pemahaman saya mungkin saya takut untuk berbicara itu, karena manusia yang kita peringati itu manusia yang saya sendiri tidak mengetahui esensi kandungan apa di manusia itu. Kalau para tokoh tasawuf mengatakan berbahayanya seseorang jika berzikir kepada Allah, ketika manusia itu mengingat terhadap zikir yang dibaca tetapi lupa akan Allah itu tersendiri, itu merupakan satu dosa besar. Apa yang saya akan katakan tentang Fatimah, saya tidak mengetahui pemahaman saya akan terbatas, hanya emosi-emosi, letupan-letupan kita. Tetapi yang paling menentukan adalah Fatimah. Ketika kita mulai menyebut nama Fatimah, air mata kita menetes, emosi kita terbawa olehnya. Dan itu pun jauh saya akan dapat mengatakan
Tidak mampu lagi saya berbicara. Kedua bahan yang sudah dibicarakan oleh para asatid, para ustadz-ustadz itu begitu penuh pembicaraannya. Kalau diibaratkan korban seekor kambing, semuanya sudah dapat bicara di situ. Saya hanya kebagian tulangnya saja. Tapi saya mau ambil, saya ketok, saya ambil sisa dari tulang itu. Mau diambil sumsumnya aja deh. Muhammad Iqbal, seorang filosof Islam, mengatakan, kalau kita melihat terbangunnya sejarah kebesaran Sayyidatuna Maryam adalah karena satu nasab, Isa Al-Masih. Di situ yang menentukan kebesaran dari Fatimah, kebesaran daripada Sayyidatuna Maryam. Sejarah itu menjadi besar Sayyidatuna Maryam dikarenakan berhubungan dengan seorang nabi anaknya. Tetapi Iqbal mengatakan ketika kita berbicara mengenai Fatimah, di situ ada 3 tiang besar yang mengkaitkan kebesaran itu sendiri. Pertama, kita akan teringat bahwa ayahnya adalah Rasulullah. Kedua, kita akan bertemu dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah ibunya Khadijatul Kubra. Karenanya Allah pernah berfirman di dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan, alaihissallahu ya'lamu bima fi suduril alamin. Allah itu mengetahui apa kandungan hati daripada alam semesta raya yang besar. Allah mengetahui detakan-detakan yang ada di semesta alam raya ini. Tetapi ketika kita berbicara mengenai Fatimah, hati yang akan kita bicarakan adalah hati Rasulullah lebih besar daripada alam semesta raya ini. Hatinya Rasulullah lebih halus dari perjalanan cahaya yang pernah ada di dunia ini. Hati itu yang akan mengatakan kecintaannya kepada Fatimah. Ketika kecintaan itu berada kepada Fatimah, saya pun gak mengerti bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah. Kalau kita mengetahui kecintaan seorang ibu kepada putrinya, kecintaan seorang ayah kepada seorang anak putrinya, di dalam kecintaan itu mungkin ada keterkaitan bahwa dia adalah bagiannya. Tetapi ketika kecintaan seorang nabi kepada putrinya, itu kecintaan yang begitu dalam. Rasulullah mengatakan, Fatimah bid'atun minni, bagian daripada hidupku, bagian daripadaku. Bagaimana kita akan memisah bagian Rasul dengan Fatimah? Keterikatan itu begitu dalam, keterikatan emosi, keterikatan hubungan antara ayah dan anak, dan keterikatan cahaya itu sendiri. Karena ketika kita berbicara mengenai Fatimah, pembicaraan itu akan terkait hubungan wasilah antara Rasul dan para a'immah. Fatimah merupakan jembatan yang akan menjembatani antara seorang Rasul dan para a'immah ini. Fatimah lah jembatan yang akan menyampaikan. Tanpa ada Fatimah tidak pernah kita mengetahui 12 imam-imam itu. Tanpa ada Fatimah kita akan lenyap, tidak pernah punya imam. Karena posisi yang begitu menentukan, disitulah keagungan Fatimah yang sudah susah kita akan melupakannya. Karena posisi itu yang menentukan, jika saja posisi itu gagal di dalam kelahiran para a'immah, imam-imam ini, maka kuranglah nilai imam itu. Saking besar dan dalamnya cinta Rasul kepada Fatimah ini merupakan sebuah paket yang dipersiapkan oleh Allah, merupakan paket yang sudah dipersiapkan kedatangannya untuk melahirkan dari manusia ini. Lahirlah imam-imam besar yang akan mewarnai muka bumi Allah ini. Selama mereka itu ada, maka cahaya-cahaya itu akan menerangi. Tanpa hidup di bawah lindungan para imam-imam itu, kita akan tersesat jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kaitan kepada Fatimah Zahra, mungkin saya akan ambil bagian yang singkat saja. Di sini saya membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ushhidallaha wa rasulahu wa malaikatahu anni radin amman raditi anhu." Persaksian Allah dan Rasulnya serta para malaikat-malaikatnya ketika Allah mengatakan bahwa aku merelai akan Fatimah. Allah rela dengan relanya Fatimah. Berarti di sini di dalam sufi itu ada sebuah magam. Para tokoh-tokoh sufi ini meliwati stasiun-stasiun besar. Stasiun ini kadang-kadang manusia menuju Allah,
sampai kepada satu stasiun, manusia ini gugur, tidak dapat berjalan ke stasiun-stasiun selanjutnya karena terjebak oleh kondisi mentalitas yang dipersiapkannya tidak mampu. Dan itu pun dalam proses menuju mencari Allah. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa para malaikat Allah semua mereka di dalam kekaguman dan di dalam kegelisahan senantiasa mereka mencari Allah dalam posisi sama sebagaimana kita ingin berjumpa kepada Allah. Semua berjalan ke arah itu. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan relanya Allah adalah relanya Fatimah, di sini ada sebuah magam, stasiun terakhir, yaitu artinya maqamur ridho. Maqamur ridho ini setiap manusia menuju di jalan perjalanan spiritualnya kepada makam-makam yang susah ditempuh. Maqamur ridho adalah makam yang dimana keridhaan Allah itu terjadi. Apa sebenarnya yang mengkaitkan? Bagaimanakah Allah akan ridho dengan ridhonya seseorang? Hubungan sedekat apa? Kaitan apa yang menyebabkan Allah itu rela dengan relanya seseorang? Ini perjalanan yang begitu besar. Kadangkala manusia dapat menyembah Allah, tetapi bukan di dalam makam ridho ini. Makamul ridho adalah makamul qalb, makamnya hati manusia. Ada makamun nafas. Makamun nafas adalah kita dapat beribadah kepada Allah, berjalan menuju perjalanan kita menuju Allah, tetapi di dalam perjalanan itu penuh dengan ego-ego kita. Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan jika nafas kita beranjak mengantarkan kita untuk sholat, nafas kita mengajak kita kepada puasa, nafas kita menyeret kita untuk menarik kita kepada haji, waspadai di belakang itu dia akan membuat satu jebakan yang lebih besar. Kita akan lumpuh kalau kita tidak jeli mengetahui dibawa ke arah mana kita. Karena di samping manusia banyak berhala-berhala yang hidup di samping kita. Kita adalah berhala. Tapi nafas kita adalah bukan ular saja. Berhala-berhala lain ular. Tapi nafsia, kejiwaan kita adalah ular naga yang melilit kita. Sampai di dalam lilitan itu kita remuk. Ada seorang tokoh tasawuf yang bernama Al-Murtasi. Dia mengatakan 30 tahun aku mendekatkan diri kepada Allah. Aku berangkat ke makam-makam para aulia. Aku senantiasa berhadapan di Ka'bah hari-hariku. Iktikaf, puasa, sholat malam. Satu saat ibuku menyuruhku untuk aku mengambilkan air di waktu malam. Aku mengambilkan air untuk ibuku. Aku sholat lagi. Saat yang sama ibuku memanggilku juga untuk aku mengambilkan air. Aku melihat ibuku tidak meminum air itu. Karena di usia yang begitu senja, mungkin orang tua itu dalam keadaan pikun. 3 kali ibuku menyuruh mengambilkan air. Di saat itu aku merasa sedih hatiku. Maka di saat itulah gugur semua ibadahku. Aku mengetahui ibadah yang aku lakukan bukan ibadah kalbiyah, tetapi ibadah nafsiyah. Aku ingin membuat diriku puas. Aku ingin menjadikan diriku ini mendapatkan kenikmatan puasa, kenikmatan ibadah. Tetapi di dalam situ masih ada nilai-nilai aku di dalam ibadah itu. Kita dapat melihat orang-orang yang berkali-kali berangkat ke haji, sementara tetangga-tetangganya dalam keadaan lapar. Di situ kalau memang ibadah itu untuk Allah semata-mata, lebih baik manusia itu memberikan uangnya, membesodagahkan kepada fuqara wal masakin. Itulah ibadah yang tanpa ada pamrih. Dan ketika Fatimah berada pada posisi makam yang paling tinggi adalah makamur ridho, disitulah, di tempat itulah para aulia kebanyakan tergelincir, tidak mendapatkan dirinya lagi. Karena makam yang diraih oleh Fatimah itu adalah makam takwiniyah, pemberian dari Allah tanpa permintaan, tanpa ada hasrat. Banyak manusia-manusia menyembah Allah. Ada manusia-manusia dapat berzikir kepada Allah 1000-2000 kali, tetapi diberikan kepada dirinya saja zikir itu. Coba kita lihat bagaimana itu makam manusia ketika sampai di makam ridho ini.
dia tidak akan menjadikan zikirnya untuk dirinya, tetapi menghadiahkan kepada semua tetangganya yang ada. Qiraatul Quran, Quran yang kita baca, kita hadiahkan kepada musuh-musuh kita, agar Allah dapat merubah itu hatinya, agar dapat Allah menerangkan dengan cahaya itu. Mampu nggak itu ibu-ibu? Menghatamkan Quran selama 3 bulan, kita tidak pamrih meminta, kita hadiahkan kepada tetangga yang mengganggu kita, agar Allah memberikan pahala dari apa yang kita baca, agar manusia ini berjalan di jalan Allah dengan yang benar perjalanannya, agar Allah mengikhlaskan manusia ini tidak mengganggu. Dan manusia yang berada di makam ini adalah di makam Fatimah ini, semua ibadah-ibadah mereka tampak pernah ada pamrih lagi, tampak pernah zikirnya, duduknya. Dan jika dapat dikatakan Allahu Akbar yang dibaca oleh Fatimahuz Zahra, nilai Allahu Akbar yang 1 kali sebut dengan hati ridho itu, 1000 tahun kita sujud kepada Allah kalah dengan ucapan Allahu Akbar yang diucapkan oleh Fatimahuz Zahra. Karena di makam ini manusia sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Jika manusia sampai di makam ini, seandai kata orang sampai di makam ini, orang ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, neraka itu akan padam, saudara-saudara. Neraka itu akan dingin, neraka itu akan menjadikan kesejukan. Bukan dikarenakan nerakanya tidak mampu neraka itu mengandung nilai ridho itu. Jika orang-orang yang berada di dalam surga diangkat oleh Allah, atau orang-orang yang berada di dalam neraka itu Allah mengangkat ke dalam surga, manusia itu tidak dapat mampu juga melakukan. Karena apa? Bukan karena manusianya, bukan karena berpindahnya tempat, akan merasa lebih hina manusia itu. Sebagaimana orang-orang yang di neraka dimasukkan ke dalam surga, itu merupakan tempat yang paling hina dan paling menakutkan buat orang tersebut. Karena apa? Contoh, jika badan kita kotor semuanya, badan kita beberapa bulan kita tidak mandi, kita kerja keras, kita berada di satu tempat, orang semua megang hidung kita diundang ke istana kepresidenan, di tempat itu banyak orang-orang besar, kita ditempatkan di tempat orang-orang besar, tetapi fisik dan keadaan kita belum mampu, keberadaan kita akan menjadi caci maki orang. Begitu juga orang yang ada di neraka itu, jika dimasukkan ke surga, akan merupakan penghinaan buat diri dia, tidak mampu. Dan orang-orang yang sudah sampai di makam ridho ini, jika dimasukkan ke dalam neraka, padam neraka itu, tidak dapat menerima manusia ini. Di makam ini terlepas semuanya. Di makam ini tidak pernah ada pamrih lagi. Semua hanya untuk Allah. Hidupku, matiku, semua wujud yang ini aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Jika Engkau memasukkan aku ke dalam neraka, aku akan bertawaf dengan rida tauhid ini yang ada. Padam itu neraka, saudara-saudara, ibu-ibu. Mungkin kita ini bertanya, kenapa Fatimahuz Zahra di dalam usia yang begitu muda meninggalkan dunia ini? Di dalam usia yang begitu muda, di dalam usia yang sebenarnya belum memungkinkan. Ada manusia yang umur 70 tahun, Allah menjaga Fatimahuz Zahra. Seandai kata Fatimahuz Zahra dihidupkan dan melihat pembantaian Imam Husain terbunuh, bagaimana perasaan seorang ibu yang melihat anaknya terbunuh? Pemuda-pemuda ahli surga itu dibantai di hadapan ibu, bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya terbunuh? Apalagi air mata Fatimah yang begitu mahal, air mata yang jika menetes akan lebih besar arti air mata itu bagi dunia dan isinya. Allah menjaga perasaan ini agar Fatimah tidak melihat putra-putranya dibantai di Karbala. Allah menahan jangan air mata itu sempat menetes. Saya rasa cukup waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sekarang kita baca ziarah. Keutamaan kita baca ziarah ini, diriwayatkan bahwa barang siapa yang berziarah Fatimah, insya Allah, ini ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca ziarah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita insya Allah, dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Kalau ibu-ibu juga ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji, ibu-ibu bisa membaca ziarah ini di 2 tempat. Di Raudhah ziarah ini ibu juga baca, dan juga di Baqi.
Jadi ada dua tempat yang dianjurkan untuk membaca ziarah ini, di Raudhah nanti ibu-ibu dan di Baqi. Kita hadirkan hati kita, insya Allah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul berjanji bahwa kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai putrinya Rasulullah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk meniru sedikit saja apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh Fatimah Zahra. Dan kita memohon agar lebih banyak lagi petuah-petuah dan bimbingan-bimbingan dari Fatimah alaihissalam yang dapat kita nikmati. Assalamu alayki ya sayyidata nisa'il alamin. Salam untukmu duhai penghulu wanita seluruh alam. Assalamu alayki ya walidatal hujaji ala nasi ajma'in. Salam atasmu duhai ibu dari segala hujjah untuk seluruh manusia. Assalamu alayki ayyatuhal madluma al-mamnu'atu haqqaha. Salam bagimu duhai orang yang teraniaya dan haknya diambil secara paksa. Allahumma salli ala amatika wa ibnati nabi. Ya Allah, limpahkanlah salawat pada hambamu dan putri nabimu, wa zaujati wasi nabi. Ya Allah, limpahkan juga ya Allah pada istri penerima wasiat nabimu ini ya Allah. Salatan tuzlifuha fawqa zulfata ibadikal mukramin. Ya Allah, dengan salawat yang dengannya Engkau muliakan dia ya Allah, di atas semua hamba yang dimuliakan, min ahli samawati wa ahlil ardin. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya binta Nabiillah. Assalamu alayki ya binta Habibillah. Assalamu alayki ya binta Khalilillah. Assalamu alayki ya binta Safillah. Assalamu alayki ya binta Aminillah. Assalamu alayki ya binta khairi khalqillah. Salam atasmu duhai putri Rasulullah. Salam atasmu duhai putri Nabi Allah. Salam atasmu duhai putri kekasih Allah. Salam atasmu duhai putri kesayangan Allah. Salam atasmu duhai putri pilihan Allah. Salam atasmu duhai putri kepercayaan Allah. Salam atasmu duhai putri makhluk terbaiknya Allah. Assalamu alayki ya binta afdalil anbiya illah wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayki ya binta khairil bariyah. Assalamu alayki ya sayyidati nisa'il alamin minal awwalina wal akhirin. Assalamu alayki ya zawjata waliyillah wa khairi khalqi ba'da rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan wa Ummal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Salam atasmu duhai putri Nabi yang paling utama.
putri Rasul yang paling utama dan para malaikatnya. Salam atasmu duhai putri manusia terbaik. Salam kami atasmu ya duhai putri penghulu wanita. Salam atasmu duhai penghulu wanita semua alam, dari yang pertama dan yang terakhir. Salam kami atasmu duhai istri wali Allah, sebaik-baik makhluk setelah Rasulullah. Salam dari kami semua atasmu duhai Bunda Al-Hasan dan Bunda Al-Husain, penghulu pemuda ahli surga. Assalamu alayki ayyatuha siddiqatu syahida. Assalamu alayki ayyatuha radiyatul mardiyah. Assalamu alayki ayyatuha al-fadilatul zakiyah. Assalamu alayki ayyatuhal hawra'ul insiyah. Assalamu alayki ayyatuhat taqiyatun nakiyah. Assalamu alayki ayyatuhal muhaddatsatul alimah. Assalamu alayki ayyatuhal madlumatul maghsubah. Assalamu alayki ayyatuhal muttahadatul makhura. Assalamu alayki ya Fatimata binta Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari kami atasmu duhai as-siddiqah asy-syahidah. Salam dari kami semua duhai yang rela dan yang direlain. Salam dari kami semua atasmu duhai yang utama dan suci. Salam dari kami semua atasmu duhai manusia bidadari. Salam dari kami semua atasmu duhai yang takwa dan suci. Salam dari kami semua atasmu duhai yang berbicara dengan malaikat dan yang alim. Salam dari kami semua atasmu duhai yang teraniaya dan yang dirampas haknya. Salam atasmu dari kami semua duhai yang diperah dan dikuasai haknya. Salam atasmu. Salam dari kami semua atasmu duhai Fatimah, putri Rasul, rahmat Allah juga berkahnya. Sallallahu alaiki wa ala ruhiki wa badaniki. Asyhadu annaki madaiti ala bayyina min rabbiki wa anna man sarraki faqad sarra Rasulullah. Wa man jafaki faqad jafa Rasulullah. Wa man adaki faqad adha Rasulullah. Wa man wasalaki faqad wasala Rasulullah. Wa man qata'aki faqad qata'a Rasulullah. Li'annaki bid'atum minhu wa ruhuhu allati baina jambai. Semoga salawat Allah atasmu duhai Fatimah, ruhmu dan jasadmu. Kami bersaksi bahwa engkau berada di atas kebenaran dari Tuhanmu. Dan siapa saja yang menyenangkanmu berarti telah menyenangkan Rasulullah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk menyenangkan putri Rasulullah, putri Nabimu ya Allah. Siapa saja yang memutuskanmu berarti telah memutuskan Rasulullah. Berikan kami ya Allah dengan ziarah ini kami berhubungan dengan putri Rasulmu ya Allah. Siapa saja yang menyakitimu berarti menyakiti Rasulullah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, jangan sampai kami termasuk orang-orang yang menyakiti putri Rasulmu. Siapa saja yang menghubungimu berarti menghubungi Rasulullah. Kami di sini menghubungi putrimu, putri Rasulmu ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menghubungi putrimu. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu berarti memutuskan hubungan dengan Rasulullah. Kami berlindung ya Allah dari memutuskan hubungan dengan putri Rasulmu. Karena engkaulah darah dagingnya serta ruhnya yang ada pada kedua sampingnya.
كما قال صلى الله عليه وآله أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه متبرئ ممن تبرأت منه موال لمن واليت معاد لمن عاديت مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mempersaksikan pada Allah dan Rasul-Rasulnya serta malaikatnya bahwa kami rela dari siapa yang rela padamu, wahai Zahra. Rasulullah pernah mengatakan, saya rela dari siapa yang kau rela, wahai Fatimah. Saya murka pada siapa yang kau murkai. Saya berlepas diri dari orang yang kau berlepas diri darinya. Saya mencintai pada siapa yang engkau cintai. Saya memusuhi pada siapa yang engkau musuhi. Saya marah pada siapa yang engkau marahi. Saya sayang pada siapa yang engkau sayangi. Cukuplah Allah sebagai saksi yang akan memperhitungkan kami, yang akan membalas kami. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Ya Allah, dengan berkat ziarah kami kepada putri Rasulmu, ya Allah, berikan kegembiraan kepada ahli kubur kami, ya Allah. Orang-orang yang sudah mendahului kami, berikan kegembiraan kepada mereka, ya Allah. Ampuni dan rahmatilah mereka. Allahumma agni kulla fakir. Ya Allah, kayakanlah orang-orang yang miskin kami, ya Allah. Kayakanlah hati-hati kami yang masih fakir, ya Allah. Kayakanlah orang-orang yang miskin kami, ya Allah. Allahumma shbi' kulla ja'i. Ya Allah, kenyangkanlah orang yang lapar, ya Allah. Berikanlah kami kekenyangan dengan kepuasan padamu, ya Allah. Kenyangkanlah siapa saja yang lapar di sini, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengenyangkan orang-orang yang lapar dari tetangga-tetangga kami, ya Allah. Allahumma ksu kulla uryan. Ya Allah, berikanlah pakaian orang-orang yang telanjang, ya Allah. Berikan pakaian-pakaian takwa terhadap diri kami, ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk memberikan pakaian kepada putri-putri kami yang masih belum memakai pakaian-pakaian yang diridhai oleh Fatimah. Ya Allah, pada saat ini kami berziarah kepada putrimu. Berikanlah cahaya kepada putri-putri kami agar mereka mau memakai pakaian-pakaiannya Fatimah. Jangan biarkan mereka ditelanjangi oleh syaitan. Allahumma ksu kulla uryan. Allahumma qdi daina kulli madin. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami, ya Allah. Kami di sini masih banyak hutang-hutang kami, baik hutang dunia maupun hutang akhirat kami. Hutang akhirat kami yang belum haji, ya Allah, di sini berikanlah kemampuan dia untuk menunaikan haji, ya Allah. Itu termasuk hutang-hutang akhirat, ya Allah. Negeri kami, pemerintah kami banyak hutang, ya Allah. Berikanlah kemampuan untuk melunasi hutang-hutang itu, ya Allah. Allahumma qdi daina kulli madin. Allahumma farrij an kulli makrub. Ya Allah, siapa saja yang mempunyai kesulitan, yang mempunyai problema dengan ziarah ini, ya Allah, selesaikanlah problema-problema mereka, ya Allah. Allahumma farrij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Kembalikanlah orang-orang yang terasing, ya Allah. Diri-diri kami yang selama ini kami pakai diri-diri palsu, diri-diri fantasi, kembalikan kepada diri sejati kami, ya Allah. Kembalikan diri-diri kami yang asli, ya Allah. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Bebaskan tawanan-tawanan kami, ya Allah. Bebaskan diri kami yang ditawan oleh hawa nafsu kami, ya Allah. Allahumma sudda fakrana bighinak. Selesaikanlah, ya Allah. Selesaikanlah kefakiran kami dengan kekayaan-Mu, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, semua yang punya hajat, niatkan hajatnya ibu-ibu. Semua hajat ibu-ibu niatkan di sini dengan kita berziarah kepada putrinya Rasul. Insyaallah semua hajat dunia dan hajat akhirat kita dikabulkan. Masing-masing berdoa dengan doanya masing-masing. Ya Allah. Allahumma shalli Allahumma ma anta taf'al bima ana
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم افعل بما أنت أهله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.